Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 2DC. Di mata kuliah SDM ini saya akan membawakan materi tentang seleksi dan penempatan. Baik, yang pertama, pengertian seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak. Tetapi atau tidaknya seseorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, apa saja tujuan dari seleksi? Tujuan seleksi menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan pekerjaan, memastikan keuntungan investasi dalam perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar suatu minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Ketiga, kenapa seleksi karyawan penting bagi perusahaan? Seleksi kandidat bisa sangat sederhana ataupun rumit, tergantung posisi dan industri perusahaan. Proses ini tidak hanya melihat keterampilan, melainkan juga pendidikan, pengalaman, kepribadian individu, hingga value yang pelamar pegang. Apakah intinya cocok dengan budaya perusahaan atau justru sebaliknya? Dalam manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi memegang peranan penting demi meningkatkan kemajuan perusahaan sekaligus meminimalisir pengeluaran akibat pergantian pegawai resign. Yang pertama, ada meningkatkan moral karyawan. Karyawan dan perusahaan terima dapat memengaruhi lingkungan kerja dan anggota tim. Oleh karena itu, bukan hal mudah menyeleksi kandidat karena jika salah pilih maka langsung berdampak pada perusahaan. Yang kedua, mempertahankan kualitas pekerjaan. Menambah karyawan baru untuk kekosongan tim harus selektif agar perusahaan dapat mempertahankan kualitas pekerjaan yang sudah tim bangun sebelumnya. Pasalnya, tujuan menambah tenaga kerja baru adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan, meninggalkan produktivitas ataupun meringankan beban kerja. Apabila perusahaan kurang selektif mencari karyawan, maka yang terjadi justru bisa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, menurunkan risiko turnover. Perputaran karyawan perusahaan bisa diminimalisir dengan menerapkan tahapan seleksi yang ketat. Ketika orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat, risiko pengunduran bisa berkurang. Hal ini turut berpengaruh pada reputasi perusahaan karena memiliki rate turnover yang rendah. Yang keempat, personal referensi. Rekrut dapat mengetahui kepribadian dan performa kerja kandidat melalui personal referensi yang dicantumkan oleh pelamar di dalam CV. Perusahaan bisa menghubungi kontak yang bersangkutan untuk menanyakan kepribadian atau bagaimana pelamar selama bekerja. Biasanya referensi berasal dari atasan di perusahaan terlebih dahulu maupun rekan kerja. Yang kelima, tes kesehatan. Tes kesehatan berlaku untuk pekerjaan tertentu, misalnya yang menuntut kesehatan fisik, seperti operator forklift, pekerjaan warehouse, atau pekerja tambang. Pemeriksaan kesehatan mencakup fisik, bebas narkoba dan obat-obatan, serta penyakit bawaan. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekankan biaya perawat untuk karyawan yang rentan sakit. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. Yang keenam, wawancara user. Merupakan tahap akhir sebelum penentuan kandidat diterima atau tidaknya. Tujuan interview ini untuk mengetes pengetahuan teknis kandidat berkaitan dengan tanggung jawab kerjanya. Yang ketujuh, penerimaan. Apabila seluruh tahapan selesai dilakukan, perekrut lalu membuat keputusan apakah kandidat lolos atau gagal terima kerjanya. Penerimaan biasanya diakhiri dengan pemberian offering letter sebagai tanda formal seseorang telah diterima di perusahaan. Yang keempat, definisi proses seleksi karyawan. Proses seleksi dilaksanakan setelah rekrutmen selesai. Kedua tahap ini penting dalam upaya menemukan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Definisi rekrutmen sendiri adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan organisasional yang dijelaskan pada Matthews dan Jackson pada tahun 2006. Sementara pengertian seleksi
karyawan menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2006 dalam jurnal proses rekrutmen dan seleksi pada PT Pacific Jaya Persada adalah pemilihan orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Perekrutan mengunggah lowongan kerja untuk menarik pelamaran potensial sebanyak-banyaknya melalui portal job maupun sosial media, kemudian mengumpulkan pelamar ke dalam talent pool. Selanjutnya, perekrut menjalankan beberapa tes untuk menyaring kandidat paling sesuai untuk mengisi kebutuhan komposisi. Perekrut perlu mempelajari latar belakang pelamar dan bekerja sama dengan user apabila diperlukan. Biaya untuk seleksi karyawan jauh lebih besar daripada rekrutmen karena perusahaan perlu mengeluarkan dana untuk psikotes, medical check-up, penalaran logika, EQ, ataupun tes koran. Secara sederhana, langkah seleksi dilaksanakan dengan 4 tahapan, yaitu seleksi administrasi, wawancara HRD, tes, dan interview bersama user. Nah, selanjutnya kandidat untuk menyesuaikan keterampilan dengan posisi yang tengah dibuka memiliki tahapan seleksi yang selektif, memungkinkan perusahaan mendapatkan pegawai berkualitas. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.